Pada suatu hari, setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin suku Aus yang beriman teguh kepada Allah dan Rasul-Nya, memutuskan untuk pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah umroh. Meskipun ia seorang pemimpin kaum Ansor yang berpengaruh, perjalanan ini tidaklah tanpa risiko. Sejak Rasulullah dan para sahabat berhijrah, ketegangan antara Quraisy dan kaum muslimin semakin meningkat. Setibanya di Makkah, Sa'ad bin Mu'adz memilih untuk menemui sahabat lamanya, Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang kaya raya dan memiliki banyak pengaruh. Meski Umayyah dikenal sebagai penentang keras Islam, ia masih memiliki hubungan baik dengan Sa'ad bin Mu'adz dari masa lalu. Ia pun menyambut Sa'ad bin Mu'adz dengan ramah dan mengajaknya menginap di rumahnya. Namun, ketika Sa'ad bin Mu'adz hendak menuju Ka'bah untuk beribadah, sesuatu yang tidak ia harapkan terjadi. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Abu Jahal, tokoh Quraisy yang paling keras dalam menentang Islam dan Rasulullah. Abu Jahal dengan wajah penuh kebencian menatap tajam ke arah Sa'ad bin Mu'adz dan bertanya dengan suara yang lantang, "Mengapa engkau berada di sini, wahai Sa'ad bin Mu'adz? Apakah kau tidak tahu bahwa Makkah bukan tempat bagi pengkhianat seperti dirimu?" Sa'ad bin Mu'adz tidak takut. Ia membalas dengan tenang tetapi tegas, "Demi Allah, jika engkau menghalangiku beribadah di Ka'bah, aku akan menghalangi perdagangan kalian yang melewati Madinah." Ancaman ini membuat Abu Jahal semakin marah. Ia hendak menghardik Sa'ad bin Mu'adz lebih lanjut, tetapi Umayyah bin Khalaf segera menarik Sa'ad bin Mu'adz ke samping untuk menghindari konflik lebih besar. "Jangan cari masalah di sini, wahai Sa'ad bin Mu'adz," bisik Umayyah. Setelah kembali ke rumah Umayyah, Sa'ad bin Mu'adz menatapnya dan berkata dengan serius, "Ketahuilah, wahai Umayyah, Rasulullah telah mengabarkan bahwa engkau akan terbunuh dalam perang yang akan datang." Mendengar itu, wajah Umayyah mendadak pucat. Ia mencoba tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan ikut perang. Aku akan tetap tinggal di Makkah." Namun nada suaranya menunjukkan bahwa ia tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Saat Sa'ad bin Mu'adz meninggalkan Makkah dan kembali ke Madinah, Umayyah masih terguncang. Ia segera menceritakan apa yang ia dengar kepada istrinya, yang langsung ketakutan. "Demi Allah, jangan pergi ke medan perang. Jika Muhammad berkata begitu, pasti akan terjadi," serunya dengan panik. Umayyah mencoba menenangkan istrinya, tetapi di dalam hatinya, ketakutan itu terus menggerogoti pikirannya. Ia tahu bahwa Muhammad tidak pernah berdusta. Beberapa waktu kemudian, Quraisy mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Madinah. Abu Jahal memimpin persiapan dengan penuh semangat, menyerukan bahwa sudah saatnya mereka menghabisi Muhammad dan pengikutnya. Ketika Abu Jahal mengajak Umayyah bin Khalaf untuk bergabung, Umayyah menolak. "Aku tidak ingin pergi. Aku punya urusan lain," katanya berusaha menghindar. Namun, Abu Jahal yang licik punya cara lain untuk memaksanya. Ia membawa sekeranjang minyak wangi perempuan dan berkata mengejek, "Jika kau tidak ingin berperang, pakailah ini seperti wanita." Penghinaan itu membakar harga diri Umayyah. Ia tidak ingin dicap sebagai pengecut. Dengan hati yang berat, ia akhirnya memutuskan untuk ikut serta dalam pasukan Quraisy yang menuju Badar. Di sepanjang perjalanan, Umayyah merasa semakin gelisah. Ia tahu kata-kata Sa'ad bin Mu'adz akan menjadi kenyataan, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Ketika pasukan Quraisy tiba di Badar, pertempuran pun pecah. Kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah bertempur dengan penuh keberanian. Umayyah mencoba menghindari pertempuran langsung, tetapi ia tidak bisa melarikan diri. Dalam kekacauan pertempuran, Umayyah akhirnya tertangkap oleh Bilal bin Rabah, budaknya yang dulu ia siksa dengan kejam di Makkah. Dengan penuh ketegasan, Bilal berseru, "Aku tidak akan membiarkan musuh Allah ini lolos." Takdir akhirnya menjemput Umayyah bin Khalaf. Ia tewas di tangan kaum muslimin, tepat seperti yang telah disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Begitulah keadilan Allah ditegakkan. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang menentang kebenaran Islam, bahwa takdir yang telah ditetapkan oleh Allah tak bisa dielakkan. Pada suatu hari, setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin suku Aus yang beriman teguh kepada Allah dan Rasul-Nya, memutuskan untuk pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah umroh. Meskipun ia seorang pemimpin kaum Ansor yang berpengaruh, perjalanan ini tidaklah tanpa risiko. Sejak Rasulullah dan para sahabat berhijrah, ketegangan antara Quraisy dan kaum muslimin semakin meningkat. Setibanya di Makkah, Sa'ad bin Mu'adz memilih untuk menemui sahabat lamanya, Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang kaya raya dan memiliki banyak pengaruh.
Meski Umayyah dikenal sebagai penentang keras Islam, ia masih memiliki hubungan baik dengan Sa'ad bin Mu'adz dari masa lalu. Ia pun menyambut Sa'ad bin Mu'adz dengan ramah dan mengajaknya menginap di rumahnya. Namun, ketika Sa'ad bin Mu'adz hendak menuju Ka'bah untuk beribadah, sesuatu yang tidak ia harapkan terjadi. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Abu Jahal, tokoh Quraisy yang paling keras dalam menentang Islam dan Rasulullah. Abu Jahal dengan wajah penuh kebencian menatap tajam ke arah Sa'ad bin Mu'adz dan bertanya dengan suara yang lantang, "Mengapa engkau berada di sini, wahai Sa'ad bin Mu'adz? Apakah kau tidak tahu bahwa Makkah bukan tempat bagi pengkhianat seperti dirimu?" Sa'ad bin Mu'adz tidak takut. Ia membalas dengan tenang tetapi tegas, "Demi Allah, jika engkau menghalangiku beribadah di Ka'bah, aku akan menghalangi perdagangan kalian yang melewati Madinah." Ancaman ini membuat Abu Jahal semakin marah. Ia hendak menghardik Sa'ad bin Mu'adz lebih lanjut, tetapi Umayyah bin Khalaf segera menarik Sa'ad bin Mu'adz ke samping untuk menghindari konflik lebih besar. "Jangan cari masalah di sini, wahai Sa'ad bin Mu'adz," bisik Umayyah. Setelah kembali ke rumah Umayyah, Sa'ad bin Mu'adz menatapnya dan berkata dengan serius, "Ketahuilah, wahai Umayyah, Rasulullah telah mengabarkan bahwa engkau akan terbunuh dalam perang yang akan datang." Mendengar itu, wajah Umayyah mendadak pucat. Ia mencoba tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan ikut perang. Aku akan tetap tinggal di Makkah." Namun nada suaranya menunjukkan bahwa ia tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Saat Sa'ad bin Mu'adz meninggalkan Makkah dan kembali ke Madinah, Umayyah masih terguncang. Ia segera menceritakan apa yang ia dengar kepada istrinya, yang langsung ketakutan. "Demi Allah, jangan pergi ke medan perang. Jika Muhammad berkata begitu, pasti akan terjadi," serunya dengan panik. Umayyah mencoba menenangkan istrinya, tetapi di dalam hatinya, ketakutan itu terus menggerogoti pikirannya. Ia tahu bahwa Muhammad tidak pernah berdusta. Beberapa waktu kemudian, Quraisy mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Madinah. Abu Jahal memimpin persiapan dengan penuh semangat, menyerukan bahwa sudah saatnya mereka menghabisi Muhammad dan pengikutnya. Ketika Abu Jahal mengajak Umayyah bin Khalaf untuk bergabung, Umayyah menolak. "Aku tidak ingin pergi. Aku punya urusan lain," katanya berusaha menghindar. Namun, Abu Jahal yang licik punya cara lain untuk memaksanya. Ia membawa sekeranjang minyak wangi perempuan dan berkata mengejek, "Jika kau tidak ingin berperang, pakailah ini seperti wanita." Penghinaan itu membakar harga diri Umayyah. Ia tidak ingin dicap sebagai pengecut. Dengan hati yang berat, ia akhirnya memutuskan untuk ikut serta dalam pasukan Quraisy yang menuju Badar. Di sepanjang perjalanan, Umayyah merasa semakin gelisah. Ia tahu kata-kata Sa'ad bin Mu'adz akan menjadi kenyataan, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Ketika pasukan Quraisy tiba di Badar, pertempuran pun pecah. Kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah bertempur dengan penuh keberanian. Umayyah mencoba menghindari pertempuran langsung, tetapi ia tidak bisa melarikan diri. Dalam kekacauan pertempuran, Umayyah akhirnya tertangkap oleh Bilal bin Rabah, budaknya yang dulu ia siksa dengan kejam di Makkah. Dengan penuh ketegasan, Bilal berseru, "Aku tidak akan membiarkan musuh Allah ini lolos." Takdir akhirnya menjemput Umayyah bin Khalaf. Ia tewas di tangan kaum muslimin, tepat seperti yang telah disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Begitulah keadilan Allah ditegakkan. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang menentang kebenaran Islam, bahwa takdir yang telah ditetapkan oleh Allah tak bisa dielakkan.